bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bukanlah orang yang biasa-biasa di hadapan-Mu. Kami spesial dan berharga Tuhan, karena Engkau punya rencana atas hidup kami. Baharui kami Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau kami punya pikiran, pengertian yang salah Tuhan tentang siapa diri kami atau tentang Engkau. Kami mau letakkan semuanya di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Dan kami rindu memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, sukacita-Mu melimpah dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Tuhan juga yang menyertai teman-teman kami yang sedang dalam perjalanan maupun yang sebelum sempat hadir Tuhan tempat ini dalam keadaan apapun. Tuhan yang berkati teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, ini kami, ini hati kami, urapi kami dengan roh-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah, bersekutu dengan Engkau, Allah kami yang luar biasa, dahsyat, hidup yang heran. Terima kasih Tuhan, di setiap kami mau siap Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap, sama-sama katakan amin. Oke, boleh bangkit berdiri. Boleh tos ya, jangan hanya temannya sesama pelajar atau sama mahasiswa, tapi semuanya. Boleh pindah dari kursinya. Oke. Di dalam setiap kita sudah ada kasih Tuhan. Jadi saya pernah diajari, saya ingat sekali apa yang Bapak Rohani pernah ajarkan. Kan dibilang Allah adalah kasih dan dia tidak bisa menyatakan kasihnya kalau tidak ada objek yang dikasihi. Nah, kitalah orang-orang di depan kiri kanannya itu yang sangat dikasih Allah. Dan kita juga mau mengasihi, amin. Boleh salam tepuk kompak lagi teman-temannya. Saya rindu mengasihimu lebih lagi. Amin. Di sini ada pelajar mahasiswa, katakan saya mau bersatu bersamamu lebih lagi. Amin. Kita mahasiswa pelajar, kita mau bersatu ya. Kita mau bekerja lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan. Bukan hanya kita diselamatkan, tapi kita dipersiapkan untuk mengerjakan hal yang mulia, yang besar bersama-sama dengan Dia. Na 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 na, sekali lagi. Na 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 na. Bersatulah, mari kita bersatu, amin. Bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja. Junjung kasih-Mu Tuhan, junjung kasih dan karunia, amin. Gapai panggilan tertinggi. Katakan kiri kanannya, tetap menyala, tetaplah menyala, layani sesama, teruslah tumbuh bersama. Dalam apa? Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi, amin, harapan bagi dunia. Oh, dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh, amin, dalam Kristus dan oh, tepuk tangan di atas yuk, nah. Na 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 na. Bersatulah, mari kita bersatu.
bersehati sepikiran. Runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja. Junjung kasih dan karunia, gapai apa? Gapai panggilan tertinggi. Bilang lagi kiri kanannya, tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh. Dalam apa? Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus. Dalam apa? Dalam kasih Tuhan. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan bertumbuh dalam Kristus, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Sekarang boleh saling berpegangan tangan ya. Gak malu kan adik dengan kakak? Katakan, yuk kita bertumbuh dalam kasih. Lebih lagi, singer-singer boleh berpegang tangan. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan. Pegang erat-erat ya. Ayo sampai tujuan sama-sama. Jangan malu-malu dong pegangnya. Katakan sebagai saudara seiman. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah dalam anugerah. Sekali lagi ya, sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang apa? Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah dalam anugerahnya. Oh, kita bertumbuh
temannya. Ayo kita bertumbuh. Kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsonglah hari esok, dan Tuhan dimuliakan. Oh yeah. Amin. Kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsonglah hari esok, dan Tuhan dimuliakan. Tepuk pundak kanan temannya, bilang siapkanlah dirimu. Siapkanlah dirimu, songsonglah hari esok, dan Tuhan dimuliakan. Sekali lagi siapkanlah dirimu. Siapkanlah dirimu, songsonglah hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Tepuk tangan lebih luar biasa lagi bagi kita semua yang sudah dipilih Tuhan, kita gerejanya. Amin Tuhan, mari kita lebih lagi kita rindukan. Karena kasih-Mu Tuhan, bukan karena kebaikan kami, Engkau memilih kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dengan ucapan syukur. Tuhan yang bawa kita, Tuhan mempersiapkan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, dari semula telah Engkau pilih kami Tuhan. Dari semula telah Kau pilih, Kau tentukan diriku. Bukan oleh kebaikanku, semua karena-Mu. Jadikan kami serupa dengan-Mu Tuhan. Jadikanku serupa dengan-Mu di langkah dan pikirku. Dalam setiap hembusan nafasku, semua tentang-Mu. Tak mau ku jadi seperti dunia Tuhan. Tak mau ku jadi seperti dunia ini. Baharuiku Tuhan, baharuiku seturut gambar-Mu Tuhan. Engkau memanggilku, Kau tebus diriku, membenarkanku, menguduskanku di dalam pengorbanan salib Kristus. Hidupku milikmu, sepenuhnya untukmu. Ku memuji, ku bersyukur, sebab kemuliaan-Ku hanyalah
semula telah Kau pilih, Kau tentukan diriku, bukan oleh kebaikanku, semua karena-Mu. Jadikanku Tuhan, jadikanku serta denganmu di langkah dan pikirku, dalam setiap hembusan nafasku, semua tentang-Mu. Tak mau ku jadi seperti dunia ini, baharuiku seturut gambar-Mu Tuhan. Engkau memanggilku, Kau tebus diriku, membenarkanku, menguduskanku di dalam pengorbanan salib Kristus. Hidupku milik-Mu, sepenuhnya untuk-Mu. Ku memuji, ku bersyukur, sebab kemuliaan-Ku hanyalah dalam-Mu. Engkau memanggilku, Kau tebus diriku, membenarkanku, menguduskanku di dalam pengorbanan salib Kristus. Hidupku milik-Mu, sepenuhnya untuk-Mu. Ku memuji, ku bersyukur, sebab kemuliaan-Ku hanyalah dalam-Mu. Engkau memanggilku, Kau tebus diriku, membenarkanku, menguduskanku di dalam pengorbanan salib Kristus. Hidupku milik-Mu, sepenuhnya untuk-Mu. Ku memuji, ku bersyukur, sebab kemuliaan-Ku hanyalah dalam-Mu. Kau memanggilku, Kau tebus diriku, membenarkanku, menguduskanku di dalam pengorbanan salib Kristus. Hidupku milik-Mu, sepenuhnya untuk-Mu. Ku memuji, ku bersyukur, sebab kemuliaan-Ku hanyalah dalam-Mu. Ku memuji-Mu, ku memuji, ku bersyukur, sebab kemuliaan-Ku hanyalah dalam-Mu. Ku memuji-Mu, ku memuji, ku
Tak dapat kau menahan kasih-Mu bagi hidup kami. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Oh, bukan karena kebaikanku maka Engkau baik Tuhan, tapi karena Engkau baik tak dapat kau menahan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kami Yesus. Amin Tuhan. Kasih-Mu yang penuhi kami, kasih-Mu yang mengalir dalam kami Tuhan. Tidak hanya sampai di kami Tuhan, tapi kerinduan-Mu Engkau memakai kami Tuhan untuk mengasihi Tuhan. Orang di sekitar kami, Engkau yang mampukan kami Tuhan. Engkaulah yang memampukan kami Tuhan. Engkaulah yang memakai kami, bukan karena kami Tuhan, tapi karena Engkau Tuhan tidak dapat menahan kebaikan-Mu, tidak dapat menahan kasih-Mu Tuhan. Sebab itu ku mau mengasihi, ku mau mengampuni, melayani Tuhan dan sesama. Karena hari Tuhan tak ada manusia yang tahu. Mengabdi bagi Tuhan, ku rindu lebih lagi. Sebab itu ku mau mengasihi, ku mau mengampuni, melayani Tuhan dan sesama. Karena hari Tuhan tak ada manusia yang tahu. Mengabdi bagi Tuhan, ku rindu lebih. Mari kita mengangkat tangan kita. Tuhan yang memampukan kita untuk mengasihi dan mengampuni Tuhan. Itu ku mau mengasihi, ku mau mengampuni, melayani Tuhan dan sesama. Karena hari Tuhan tak ada manusia yang tahu. Mengabdi bagi Tuhan, ku rindu lebih lagi. Oh, sebab itu ku mau mengasihi, ku mau mengampuni, melayani Tuhan dan sesama. Karena hari Tuhan tak ada manusia yang tahu. Mengabdi bagi Tuhan, ku rindu lebih lagi. Mengabdi bagi-Mu Tuhan, mengabdi bagi Tuhan, ku rindu lebih lagi. Mengabdi bagi Tuhan, ku rindu lebih lagi. Amin Tuhan. Oh, bawa kami Tuhan. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita menyembah Allah kita. Jangan lewatkan kami. Haleluya. Bawa kami
Jesus, kasih-Mu lebih dari hidup. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mengalami kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menerima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih buat darah-Mu, terima kasih buat salib-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami. Bahwa kami semakin mengerti bahwa ada tujuan yang begitu mulia dalam hidup kami. Ketika Engkau menyalibkan diri-Mu bagi setiap kami Tuhan. Bahwa kami pada sore hari ini Tuhan, untuk belajar tentang firman-Mu. Dan biarlah firman itu melekat dalam hati kami. Dan firman itu boleh menguatkan, bahkan firman itu juga boleh kami hidupi bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pribadi-Mu. Berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati materi yang hamba telah siapkan Tuhan. Biarlah Tuhan dengan bahasa yang begitu sederhana, rekan-rekanku tempat ini boleh mengerti apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami mau memberikan telinga kami memberikan hati kami mau berikan kehausan dan kelaparan kami akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami siap mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Boleh silakan duduk teman-teman. Shalom. Saya percaya dan meyakini bahwa setiap kita yang hadir di tempat ini pernah mengalami kasih Tuhan, amin. Pernah mengecap kebaikan Tuhan, amin ya. Kita semua pasti pernah mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Boleh dulu katakan kanan kirinya, bilang Tuhan Yesus mengasihimu. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Nah hari ini kita mau belajar awalnya aja bahasa Inggris ya kan temanya. Temanya apa? Boleh kita baca sama-sama? Love over feelings, love means effort. Nah sebelum saya lanjut slide berikutnya. Nah kalau kita lihat ini adalah tema tahunan kita kalau di depan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan mungkin kita akan banyak belajar bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama selama 1 tahun sampai bulan Desember. Jadi kalau saya ini kan hobinya ini kan sekarang sudah menjadi atlet pelari ya. Nah tapi saya teringat kalau kita, mungkin teman-teman yang di sini punya motor semuanya? Atau coba yang punya motor boleh angkat tangan? Oh punya mobil semua ya, angkat tangan. Ya, saya doakan biar punya mobil semua. Nah waktu awal kita mau belajar motor, itu kan nggak langsung bisa ya. Tiba-tiba langsung jalan raya enggak. Tapi kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita coba lagi. Dan itu enggak instan, pasti butuh waktu. Dan kalaupun kita sudah bisa, itu nggak bisa masuk di dalam gang ya kan, gang-gang sempit kalau kita bawa motor pasti perlu namanya jam terbang, perlu dilatih. Bahkan sampai sekarang pun
Saya juga melatih kecepatan. Kalau bawa motor ya kan kadang ada cepat, kadang ada lambat. Artinya dalam kita melatih, dalam membawa motor bukan hanya untuk kita dapat SIM, tapi bagaimana supaya kita tidak jatuh pada saat mengendarai motor. Nah, teman-teman yang belum punya SIM harus ya daripada nanti ditilang ya kan. Nah, sama halnya saya sekarang hobinya lari. Kalau saya nggak latih setiap hari, ya kadang-kadang saya melihat bahwa kapasitas saya seminggu itu harus 2 kali lari. Tapi kalau sudah lewat 2 minggu itu sudah ngos-ngosan saya lari. Nah, karena saya ikut lari karena saya dipanggil ke istana, bukan. Karena saya ikut event, maka saya harus melatih. Saya harus latih karena ini jarak yang paling jauh, saya akan agak sombong dikit ya kan. Saya akan ikuti event 21 km di bulan 6. Ya saya nggak tahu apakah saya akan sampai garis finish atau tidak. Tapi saya harus latih. Nah kalau saya tidak latih maka saya pasti bisa dijadikan. Karena kalau dalam lomba lari itu ada namanya mendapat sebuah medali. Abang Erik baru pulang dari IKN, udah dapat medali dia, beri selamat. Nah kalau saya tidak sampai pada waktu yang telah ditentukan saya nggak akan dapat. Artinya saya melatih. Nah begitupun kita, kalau kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dalam setahun ini, kalau kita nggak latih terus, mungkin minggu ini gagal bang saya mengasihi teman saya, minggu depannya lagi gagal bang, latih terus. Sampai kita pada titik bahwa benar kita mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, amin. Nah sama-sama kita harus melatih. Dan puji Tuhan dalam setahun ini kita dilatih bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oke, boleh lanjut. Nah, seperti tema kita, kasih itu bukan sekedar perkataan, sekedar perasaan dan perkataan, tapi kepada tindakan. 1 Yohanes 3:18, teman-teman boleh lihat di depan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah terkadang kita sebagai anak Tuhan, kita mengasihi teman kita itu karena perasaan kita. Atau melihat mukanya, kalau mukanya begini bang kayaknya enggak perlu dikasihani, enggak perlu dikasihi. Atau kita lihat kayaknya saya sering bang menasihati dia, kayaknya keras hatinya bang, perasaanku kayaknya janganlah bang. Kadang-kadang kita memakai perasaan kita. Nah kalau dalam dalam kita sebagai manusia itu kan ada 3 ya, tubuh, jiwa dan roh. Nah perasaan itu ada di dalam jiwa, makanya kadang-kadang kita sedih, senang, kecewa itu perasaan kita. Nah kadang-kadang kita mengasihi orang yang kita layani itu dengan perasaan kita. Padahal kita mau belajar bahwa mengasihi sesama itu bukan karena perasaan, karena jiwa itu. Saya baca bahwa jiwa itu kadang naik turun, makanya kadang-kadang bisa nangis, bisa kecewa. Nah kalau kita mengandalkan perasaan kita, maka kita nggak hidup dalam namanya kerinduan Tuhan. Harusnya yang didahulukan adalah kerinduan Tuhan dalam hidup kita untuk mengasihi orang, bukan perasaan kita. Jadi perasaan kita itu harus ada di belakang. Kerinduan Tuhanlah yang harus ada di depan. Meskipun kadang-kadang saya juga menyadari Tuhan juga bisa pakai perasaan yang ada pada kita. Tapi di sini kita harus belajar. Yang kita dahulukan adalah apa yang menjadi kerinduan Tuhan tentang mengasihi sesama. Amin ya. Perasaanku bang ini susah dilayani. Dia punya karakter yang keras. Nah, ini kan perasaan ya kan. Belum tentu itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Oleh karena itu kita harus mendahulukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan firman tersebut katakan apa? Bukan dengan perkataan, bukan dengan lidah. Tetapi dengan apa? Perbuatan. Dan apa? Ada 2, perbuatan dan dalam kebenaran. Nah kasih yang benar itu bukan hanya dengan kata-kata, kita setuju ya, amin. Tapi dengan tindakan. Tapi juga tindakannya itu harus benar. Ini kan dia bilang firman Tuhan. Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran.
Bukan hanya sekedar bertindak, tetapi ketika kita bertindak ada sebuah kebenaran. Kita harus belajar mengasihi orang dengan tindakan. Mungkin pada saat kita memberi pertolongan, ya mudah-mudahan gak ada di sini ya kan. Misalnya ada yang ulang tahun, saya kasih. Berharap ketika dia ulang tahun nanti dikasih. Nah kadang-kadang kita menolong orang karena kita nanti suatu saat susah mungkin saya akan ditolong. Kadang-kadang kita ingin membantu orang karena nanti suatu saat saya ingin dibantu. Artinya dalam mengasihi kita enggak tulus. Karena kalau tulus itu murni ya kita mengasihi cukup di situ. Enggak ada motivasi lain untuk dibalas kebaikan kita. Untuk dibalas apa yang kita berikan kepada orang tersebut. Jadi dibalas atau tidak kita tetap mau mengasihi. Nah itulah mengasihi yang benar. Mengasihi dalam tindakan yang benar. Nah boleh lanjut? Nah tindakan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tadi kita memberi pertolongan. Ini sudah jelas. Kita harus memberi pertolongan ketika kita melihat teman-teman kita yang di kos atau di sekolah, di kampus, di pekerjaan. Ketika kesusahan kita harus memberi pertolongan. Orang-orang yang di luar kita pun tahu akan hal itu. Apalagi kita yang sudah mengecap kasih Tuhan, amin. Harus memberi pertolongan kepada orang yang butuh pertolongan. Terus memperhatikan. Jangan cuek. Ketika mungkin adik komsel kita belum dapat kiriman, kita harus memperhatikan. Cukup memperhatikan Bang. Ya perhatikan aja dulu ya kan. Masalah ada dan ada nantilah belakangan. Yang penting kita perhatikan aja dulu. Belajar bertindak untuk memperhatikan. Nah kemudian yang ketiga mendengarkan. Nah saya juga lagi belajar dalam hal mendengarkan. Terutama dengan istri saya. Karena kadang-kadang ternyata orang yang kita layani itu kan ada juga di Alkitab. Mendengarkan itu lebih baik daripada memberi persembahan. Ternyata kita harus belajar orang-orang yang mungkin kita layani, orang-orang di komsel yang kita muridkan. Sebenarnya mereka tuh pingin aja cerita. Gak perlu ada solusi. Yang penting dengar aja dulu. Makanya waktu istri saya sudah cerita, wah saya sudah pasang lebar telinga saya kan. Ini ya begini ya, wah kayaknya yang kemarin lagi yang ceritanya, oh penting pasang aja kan mendengarkan. Nah ketika selesai mungkin ada 20 menit, saya lihat jam, lama juga ya. Karena kita, kalau enggak tahu ya kalau cewek ya, kalau cowok itu mendengarkan itu kayaknya, saya itu langsung, ini solusinya. Tetapi enggak, tapi saya harus belajar banyak mendengarkan. Ketika kita mendengarkan, ternyata istri saya sudah puas. Makasih ya sudah mendengarkan, gitu aja. Nah ternyata kita harus belajar. Gak perlu dulu solusinya apa. Belajar aja dulu mendengarkan buat orang-orang yang kita layani. Yang keempat harus dikunjungi. Sudah tahu sakit harus dikunjungi. Sudah lama gak di komsel harus dikunjungi. Apalagi sudah lama gak ibadah harus dikunjungi. Amin. Lihat kanan kirinya. Nanti kamu dikunjungin kalau lama gak ibadah. Harus dikunjungi. Kemudian kita harus bertindak menasehati. Ini kadang-kadang kita juga susah. Apalagi kalau ada yang punya sifatnya yang gak enakan. Bang janganlah bang. Apalagi yang mau dinasehatin ya sepantaran umurnya. Atau yang mungkin lebih senior. Segan. Padahal kita belajar. Ketika kita menasehati itu bukan sekedar menasehati. Memang ada yang salah di dalam teman saya ini. Maka saya harus menasehati. Janganlah bang, nanti saya kasih tau yang ini biar dia nasihati. Jangan, belajarlah menasihati. Sampai saat ini saya pun belajar menasihati istri saya ketika ada yang salah. Yang kemudian ini yang paling penting, mendoakan. Terkadang kita sudah melakukan 1-5. Bang, saya sudah melakukan bang. Tapi orang yang saya layani kayaknya kok 1% pun ada kemajuan bang. Disinilah letak, ya mohon maaf, inilah nilai-nilai GKKD.
ujung tombak kita adalah ketika orang yang kita layani. Ini yang gak boleh lupa. Mungkin kita sudah capek melakukan segala sesuatu, tapi ingatlah apakah doa kita masih ada buat orang yang kita layani. Kita harus doakan. Karena apa? Di dalam doa itulah Tuhan akan berbicara kepada kita. Bagi orang-orang yang kita layani, mungkin maaf karakternya keras, Tuhan akan berbicara. Karena saya percaya ketika Tuhan itu nyatakan kepada kita ketika kita mendoakan orang tersebut, saya percaya itulah jawabannya bagi orang itu. Jadi harus kita memang hal berdoa ini sungguh-sungguh. Jangan capek hanya mengunjungi, menasihatin segala macam, tapi doa kita tinggalin. Nah, kita harus mendoakan orang-orang yang kita layani. Dan percayalah, seperti ayat 2 minggu kemarin 1 Timotius 4 ayat 12 berkata jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Artinya Tuhan mau pakai kita sebagai anak muda. Jadi percayalah meskipun kita masih muda, dan saya juga percaya keadaan mahasiswa dan pelajar dalam hal keuangan itu memang terbatas. Tapi percayalah dalam keterbatasan mungkin dalam keuangan Tuhan juga bisa pakai. Salah satu contoh saya waktu sebelum Bang Erik saya kan mimpin Komsel Pelangi kan. Nah ada adik dia bercerita, biasanya kan kalau Komsel kesaksian ya kan, kesaksian. Dia cerita uang semesternya belum dibayar. Terus yang hadir di Komsel itu kan bukan anak-anak Tom ya kan. Kalau anak-anak Tom kan enak kan. Tinggal ditarik-tarikin ya kan. Ini anak mahasiswa. Tapi kami bergumul, kami berdoa. Tuhan kami percaya ketika ada permasalahan di Komsel, Tuhan juga gak tinggal diam. Jadi gimana nih? Kita berdoa aja dulu. Nah karena kami punya uang persembahan dulu ya. Komsel Pelangi paling banyak. Karena kami setiap Komsel itu jarang konsumsi. Karena waktu itu kan di tempatnya ke Erli, jadi bisa ngambil teh di belakang. Ya. Kue-kue dikit di belakang dibagi. Nah kami kadang makan kue Roma itu bisa 1 bulan ya kan baru habis. Pokoknya dijatain. Makanya kami punya kas banyak. Nah saat itu terkumpul kira-kira ada 500 kurang 200 ya kita iuran lagi. Kami berikan 700. Dan waktu adik itu dikasih dia nangis. Dia merasa diberkati. Nah artinya dalam keterbatasan kita, Tuhan itu juga bisa memakai kita. Jadi jangan lihat apa yang menjadi keterbatasan kita. Tapi ketika Tuhan perhadapkan permasalahan itu, percayalah ada solusi daripada Tuhan. Nah mengapa kasih itu perlu ada tindakan? Karena begini, karena tanpa tindakan orang gak bisa lihat kasih Tuhan yang ada dalam diri kita. Orang yang mungkin belum percaya sama Tuhan tidak bisa melihat apa yang ada dalam diri kita, ada kasih Tuhan. Kalau kita hanya berkata saya mengasihi, berdoa. Tapi tanpa ada tindakan orang juga gak bisa mengalami kasih Tuhan yang ada dalam diri kita. Maka itu kita perlu ada tindakan. Tapi dalam tindakan ini jangan, kan misalnya tadi salah memperhatikan. Karena yang saya lihat kita itu ada punya porsi. Waktu itu ada rekan di Komsel itu kalau ada orang sakit itu dia paling maju di depan. Ada yang sakit, orang pertama yang di rumah sakit. Pokoknya kalau ada yang sakit, wah itu nih. Mungkin itulah ada porsi lebihnya. Jadi jangan, wah diperhatikan, saya juga pasti bisa. Mau saing-saingan, jangan. Mungkin porsi kita bukan di situ. Tapi dalam 6 poin kini mungkin kita punya bersama. Tetapi mungkin ada yang lebih menonjol. Jangan, saya juga mau bertindak dalam benar nih bang. Bisa ya, aku juga bisa, jangan. Percayalah porsi kita berbeda-beda. Tetapi yang sama adalah tindakan kasih kita harus di dalam kebenaran. Percaya Tuhan akan pakai kita dengan porsi yang berbeda-beda. Tetapi tindakan kasih itu harus sama itu karena apa?
Karena kita mengasihi Tuhan. Jadi lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena ingin dilihat kakak komsel. Bukan karena ingin dipercayakan pelayanan, amin. Karena kita mengasihi Tuhan. Maka kita melakukan hal ini. Dan kemudian apa? Kasih Tuhan itu butuh pengorbanan. Boleh lanjut? Setelah bertindak, kasih itu butuh pengorbanan. Yohanes 15 ayat 13. Kita baca sama-sama, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Wih, luar biasa, memberikan nyawanya kayak Yesus ya kan. Mungkin kita tidak mau memberikan nyawa sebagai pengorbanan kita. Tapi ada pengorbanan lain yang bisa kita lakukan. Apa itu? Boleh lanjut? Pengorbanannya apa saja? Waktu dan tenaga. Sudah capek-capeknya kuliah, pulang kuliah. Sudah capek-capek pulang kerja. Lanjut mengunjungi adik yang lagi sakit. Sudah lagi capek-capeknya. Ada lagi yang dikunjungi adik komsel. Inilah pengorbanan kita waktu dan tenaga. Tiba-tiba adik komsel mau pindahan. Oh siap deh berangkat. Padahal lagi capek ya kan. Waduh bang capek nih bang. Berangkatlah. Inilah pengorbanan kita. Waktu dan tenaga kita. Mungkin bukan nyawa. Tapi waktu dan tenaga kita harus korbanin. Tiba-tiba ada adik komsel, bang, boleh minta tolong bang. Ini sebentar lagi mahasiswa baru. Boleh minta tolong bang. Saya nggak ada motor. Jam berapa nih dek? Kira-kira jam 1 malam. Pas lagi online mungkin ya kan. Lagi lapar nih bang. Kalau bisa bang nasi campur, lauknya ini, wah macam-macam lagi. Tapi itulah yang harus kita korbankan. Bukan nyawa tapi waktu dan tenaga kita. Siap deh, meskipun saya capek, saya harus berangkat. Karena kita mengasihi Tuhan, amin. Terus uang, apalagi uang bang. Untung-untung kalau ada di kantong ya kan. Tapi percayalah, ketika mungkin uangmu sisa 20.000, ternyata teman satu kos belum makan. Ya gak apa-apa lah, kita beli 1 bungkus sama-sama. Nanti kita tambahin mie dan segala macam. Supaya kenyang ya kan. Mungkin uang kita juga perlu kita korbanin. Yang ketiga kesabaran kita. Seberapa banyak yang gak sabar menghadapi adik-adik yang kita layani seperti saya. Itulah pengorbanan kita harus sabar. Sudah berapa lama kamu di Komsel? Sudah berapa lama kamu dimuridkan? Jangan ada sebuah statement, kamu kok begini-begini saja. Kita harus sabar. Karena waktu itu bukan kita yang tentukan. Yang menentukan adalah Tuhan. Orang itu berubah kapan, Tuhanlah yang tentukan. Yang penting kita belajar mengorbankan kesabaran kita. Jangan emosi. Yang keempat, air mata. Tangisan kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita juga bisa bertanya dalam diri kita. Apakah masih ada tangisan kita buat orang-orang yang kita layani? Bukan menangis karena uang bulanan belum dikirim, bukan. Karena kita melihat adik kita. Karena orang-orang yang kita layani di Komsel dimuridkan. Perlu adanya sebuah tangisan di hadapan Tuhan di waktu kita berdoa. Dan saya percaya saya pun ada di tempat ini. Karena ada tangisan abang-abang kakak-kakak saya yang dulu. Dan saya percaya teman-teman ada di sini. Karena ada tangisan dari abang-abang kakak-kakak yang dulu yang mungkin sudah tidak ada di sini. Dan saya percaya tangisan kita juga buat adik-adik kita. Mereka akan rasakan. Akan ada dampaknya. Oleh karena itu perlu namanya ada sebuah tangisan lagi. Di kamar kita buat orang-orang yang kita layani. Jangan hanya menangis saat awal bulan, akhir bulan tidak dikirimin duit.
Tapi menangislah buat orang-orang yang kita layani, amin. Dan terkadang kita akan mengalami kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Termasuk orang yang kita layani di Komsel. Butuh namanya tangisan, kesabaran terkuras. Dan kalau kita lihat sebuah perjalanan Tuhan Yesus, waktu dia memuridkan 12 orang, apakah baik-baik murid-muridnya? Baik? Baik bang. Tapi kan ada sosok yang tidak baik. Siapa? Simon Petrus. Apakah kamu benar mengasihi saya? Ditanya. Ternyata Simon mengkhianati Yesus. Yang lebih parah lagi apa? Yudas menjual KKP-nya yaitu Yesus. Mungkin kita tidak berada pada posisi yang sama dengan Yesus. Tapi kadang-kadang ada orang yang kita sudah layani. Sifatnya, karakternya kurang bagus. Tapi Yesus tahu itulah yang harus dialami, itulah pengorbanannya. Jadi jangan hanya bersemangat ketika kita melayani si adik. Wih, dek kamu berdoa, berdoa dia. Dek kamu satu dua, baik dia. Semangat. Tapi ketika, dek kamu satu dua, gimana dek? Aduh bang, sudah 6 bulan tak satu dua. Waduh. Mulai. Apakah saya ini? Tapi saat kita menerima kondisi yang tidak baik bagi orang-orang yang kita layani, memang kita harus terima itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengasihi tetap sungguh-sungguh, amin. Tetap kasihilah dia sungguh-sungguh. Bukan karena kegagalannya, bukan karena dia tidak mau dengar-dengaran, tapi karena kasih Yesus yang ada di dalam diri kita nggak ngelihat kekurangannya, tapi kita tetap mau mengasihi sungguh-sungguh. Itulah kasih yang di dalam kebenaran. Kadang-kadang orang yang kita layani tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita kan maunya ya kan semuanya mau dengar-dengaran, amin. Ketika disuruh, mau dia. Disuruh ibadah, mau. Disuruh ikut komsel, mau. Disuruh baca Alkitab, mau. Kan enak ya kan. Wah kayaknya langsung ke surga aja kalau gini. Tapi kadang kondisi yang tidak enak harus kita hadapi. Karena disitulah akan terlihat ada nggak pengorbanan yang kita berikan bagi orang-orang yang kita layani. Karena begini, pada saat kita memberikan pengorbanan kita, saya percaya gini, karena itu yang saya alami. Disitulah Tuhan akan berbicara kepada kita. Saat kita sudah mengorbankan semuanya itu. Karena saya percaya pengorbanan yang kita berikan Tuhan juga perhitungkan. Maka Tuhan juga akan bertanggung jawab. Dia akan berbicara kepada kita. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan kita mau belajar bagaimana mengasihi sungguh-sungguh bagi orang yang kita layani. Lanjut. Nah ayatnya di 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama apa? Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Firman Tuhan katakan kasihilah sekali 2 kali. Begitu? 4 kali, 5 kali atau 7 kali. Tapi kasihilah sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh itu tidak melihat keadaan orang itu. Kalau dia mau dengar-dengaran sama saya, bang, bahwa saya mau mengasihi sungguh-sungguh. Tapi kalau si adik gak mau dengar-dengaran sama saya gak mau kasih. Nah itu gak benar kasih kita. Kasih yang benar ketika kita melihat adik kita gak mau dengar-dengaran, gak mau dinasihatin. Tapi kita mau tetap mengasihi sungguh-sungguh. Karena kasih sungguh-sungguh akan menutupi banyak sekali dosa. Karena saat kita mengasihi sungguh-sungguh yang terjadi itu apa? Kasih kita itu akan memberkati dan kasih kita tidak ada penghakiman.
Mungkin pada saat itu adik itu belum mengalami berkat yang daripada kita. Tapi saya percaya kasih yang sungguh-sungguh itu akan memberkati orang tersebut. Dan kasih yang sungguh-sungguh itu juga tidak ada penghakiman dalam diri kita. Ketika kita memberi nasihat, adik komsel, adik PA, mungkin kita melihat kok belum ada perubahan. Nah sekali lagi teman-teman, saya mau katakan gini, jangan ambil yang menjadi bagian Tuhan. Biarlah apa yang menjadi bagian Tuhan, itu bagian Tuhan. Tapi kadang-kadang kita ambil yang menjadi bagian Tuhan. Kok dia belum berubah bang? Kok dia belum? Kalau dia belum berubah, yang harus kita lakukan kasihlah sungguh-sungguh. Perubahan biarlah Tuhan. Atau tiba-tiba ada penghakiman dalam diri kita. Penghakiman itu adalah bagian Tuhan. Jangan ambil bagian Tuhan. Mungkin kita nggak katakan tapi dalam hati kita, nah ini nggak dengar-dengaran. Mudahan kamu gini ya. Nah, jangan. Itu penghakiman. Jangan sampai kita mengambil apa yang menjadi bagian Tuhan, kita ambil juga. Tapi bagian kita tetap kita kerjakan yaitu kasihlah sungguh-sungguh. Karena kasih yang sungguh-sungguh itu katakan apa? Menutupi banyak sekali dosa. Kita tidak menghapuskan dosa orang tersebut. Kita tidak menghapuskan dosa orang-orang yang kita layani. Karena yang menghapuskan adalah Tuhan. Tapi kita menutupi, mengayomi, melindungi. Tidak diumbar-umbar, tidak ada penghakiman. Ketika kita mengetahui kejelekan, kejatuhan orang yang kita layani atau orang di sekitar kita, kasih yang sungguh-sungguh itu mengayomi. Kita tahu kejelekannya. Apa yang harus kita lakukan kasih sungguh-sungguh? Kita doakan. Nah kita lihat bagaimana kita belajar kasih yang sungguh-sungguh dari kisah-kisah anak Nuh. Nah teman-teman mungkin sudah pernah tahu cerita tentang Nuh saat dia minum anggur ya kan, mabuk. Dan saat itu mengalami telanjangan. Ada dua hal yang berbeda dilakukan oleh anak-anak Nuh. Nah yang Ham, dia melihat ayahnya telanjang lalu dia pergi menceritakan kepada saudara-saudaranya dengan sikap yang tidak menghormati. Mungkin kondisi kita bukan seperti ini. Tapi jangan sampai kita tahu yang menjadi kejelekan seorang. Kita bilang jangan kasih tahu siapa-siapa. Yang ini juga bilang jangan kasih tahu siapa-siapa. Jangan kasih tahu siapa-siapa sampai ke sana. Kita harus menyadari itu tidak baik bagi kita. Amin. Saya pun belajar. Tapi yang harus kita punya sikap seperti Sem dan Yafet. Sem dan Yafet apa? Dia mengambil kain, dia menutupi Nuh, berjalan mundur supaya tidak melihat ketelanjangan ayah mereka. Lalu menutupi dengan hormat. Ini luar biasa. Saya pun juga harus belajar, kita semua harus belajar. Karena saya percaya kita semua yang ada di sini ada kejelekan, ada kejatuhan, ada dosa. Amin. Semua kita. Tapi kita harus punya sikap. Kita harus melindungi. Menghormati. Apalagi kalau misalnya kan di dalam pemuridan ada sebuah rahasia yang mungkin tidak boleh kita bongkar. Cukup KKPA yang tahu, jagalah rahasia itu. Hormati keterbukaan orang tersebut. Kita mengayomi. Dan dari kisah ini kita belajar bagaimana kita itu mengasihi sungguh-sungguh. Ada tindakan yang benar yaitu belajar mengasihi tanpa mengumbar. Kalau kita melihat kekurangan dalam pemimpin kita, kita harus mengayomi.
Kalau teman-teman bukan saya bilang bahwa saya atau pemimpin yang lainnya itu harus disanjung kok. Bukan, tapi kita harus belajar. Ketika kita melihat kekurangan pemimpin kita harus melindungi. Terus apa? Kita harus doakan di kamar kita. Karena haknya Tuhan, sebuah perubahan itu haknya Tuhan. Kita nggak perlu ambil bagiannya Tuhan. Tapi bagian kita tetap harus mengayomi. Ketika kita melihat kejelekan adik komsel, adik PA kita. Tindakan kita harus terus mendoakan dan memberkati. Amin. Dari tadi kan Bang mengasihi. Saya belajar mengasihi, terus apa yang saya dapat Bang? Nah ini kan jadi pertanyaan juga. Nah boleh lanjut? Nah kasih yang bertindak dan berkorban akan apa? Menghasilkan perubahan. Nah ini kisah nyata ya karena saya. Kasih yang bertindak dan berkorban itu akan menghasilkan perubahan. Ayatnya di 2 Korintus 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang itu Yesus sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Mereka itu siapa? Kita. Kalau Tuhan telah mati bagi kita semua, Dia tidak mempertahankan haknya sebagai Tuhan karena Dia mengasihi kita. Seharusnya kita juga belajar untuk tidak mempertahankan hak kita. Hak kita apa? Kadang-kadang ada sebuah keegoisan. Kadang-kadang ada hak kita untuk tidak mengasihi orang yang berdosa. Untuk tidak mengasihi orang yang memiliki karakter yang kurang baik, itu kan hak kita. Tapi Tuhan mengajarkan dia sudah mati. Dia tidak mempertahankan, harusnya keegoisan kita juga kita tidak pertahankan. Yang kita pertahankan adalah kerinduan Tuhan ketika Tuhan mau kita mengasihi dia. Amin. Makanya waktu kami ngumpul kemarin ada kita cerita-cerita kenangan masa lalu. Ya kenangan istri saya waktu melayani seorang pemulung. Pemulung itu kan pakaiannya kan gak seperti saya, mohon maaf ya. Kan kadang ada sobek. Ya mohon maaf bau ya kan. Tapi tahu yang dilakukan? Maaf kata, dia cebokin. Waktu buang air besar karena ngalami sakit. Nah itu kesaksian nyata. Mungkin nanti sekali saya coba undang istri saya untuk kesaksian. Nah itulah kasih. Dia tidak melihat siapa yang dia layani. Dia tidak melihat ini jorok dan segala macam, layak atau tidak layak. Tapi ketika Tuhan memerintahkan dalam hati kita, ketika ada kerinduan Tuhan dalam hati kita, maka turunlah belas kasih dalam diri kita untuk melayani orang tersebut. Sehingga terjadilah kejadian tersebut. Dan kita berdoa bersama-sama. Supaya kenangan itu boleh terjadi kembali. Amin. Mungkin ketika kita pulang nanti. Kita gak kenal orang tersebut. Tapi timbul kasih dalam diri kita. Untuk mengasihi dia. Tiba-tiba kita bisa berikan uang kita. Tiba-tiba kita bisa beri tumpangan kepada dia. Tiba-tiba besok kita janjian untuk ketemuan. Nah itulah kasih yang daripada Tuhan. Kita gak ngelihat siapa dia. Tapi apa yang Tuhan perintahkan di dalam diri kita. Maka akan terjadi apa? Perubahan. Yang dulunya istri saya gak pernah melayani orang tersebut. Dia berubah, bisa melayani. Artinya kita akan mengalami juga perubahan. Perubahan kita sebagai orang melayani dan juga ada perubahan bagi orang yang kita layani. Kita mengalami perubahan, orang tersebut juga mengalami perubahan. Saya percaya kasih yang bertindak dan berkorban akan ada namanya perubahan. Oleh karena itu kita perlu memiliki kasih yang benar. Bukan hanya sekedar punya empati. Empati itu bagus.
Bukan sekedar kita punya rasa kasihan. Kasihan itu juga bagus. Tapi yang terpenting kita itu harus memiliki kasih yang daripada Tuhan. Karena beda kalau kita mungkin yang suka menolong. Tapi beda ketika kita dapat sesuatu yang daripada Tuhan, itu lain. Tindakan kita itu berbeda. Sehingga akan ada tindakan yang tidak pernah kita lakukan sebelum-belumnya. Kita bisa melakukan. Saya nggak tahu Tuhan akan bawa kemana kita masing-masing. Tapi percayalah, ketika ada kasih Tuhan dalam diri kita, seharusnya kita siap ketika Tuhan menyatakan kerinduannya bagi kita. Untuk kita menjadi berkat bagi orang. Amin. Kita harus siap untuk bertindak. Kita harus siap untuk berkorban. Mungkin nanti ke depannya kita akan diperhadapkan dengan orang-orang yang banyak begitu masalahnya. Dan juga dulu kalau kenangan masa dulu waktu itu juga ada namanya kakak senior kita. Jadi dia digerakin oleh Tuhan untuk datang ke kosnya. Dia nggak tahu, pokoknya datang aja. Tahu nggak waktu dia datang, anak itu hampir meninggal. Di titik itu dia hampir bunuh diri. Di saat itulah dia melayani. Nah itulah yang kasih daripada Tuhan. Kita mungkin gak ngerti pada saat Tuhan memerintahkan dalam diri kita. Tapi kita mau belajar taat aja. Ketika Tuhan suruh, bergeraklah. Mungkin gak sama ceritanya dengan yang dulu. Mungkin ceritanya akan berbeda. Mungkin Tuhan memerintahkan kita buat orang-orang yang kita layani. Nah kamu kesana ya. Ngapain Tuhan? Ya kesana aja pokoknya. Karena saat Tuhan memerintahkan kita, tidak mungkin tidak ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Oleh karena itu mau kita sama-sama menyalurkan kerinduan Tuhan, kasih Tuhan yang ada pada kita. Ketika kita dengar, belajar aja dulu, taat dan pergi. Nah kasih yang dari Tuhan itu membuat kita berubah, mampu mengasihi, dan membuat orang yang kita layani juga mampu akan mengasihi orang lain. Jadi itu akan bermultiplikasi. Contohnya saat saya mengalami perubahan ya, saya belajar. Sejak saya dilayani saya enggak masa bodoh gitu untuk menasihati ketika melihat kelemahan, kekurangan. Tapi saya belajar ketika saya menasihati, menegur. Yang dulunya saya enggak bisa, sekarang saya bisa. Mungkin dulu menegurnya enggak pakai rem ya kan. Biasanya kan enggak pakai rem. Kadang-kadang sembarangan. Tapi saya belajar. Saya belajar bertindak ketika saya melihat istri saya mungkin salah berkata-kata, saya tegur. Nah saya bisa sekarang menasihati istri dan anak saya. Saya dulu kalau saya nasihati anak saya, woi, jadi kayak anak orang lain kan, woi, kayak gitu. Tapi saya belajar. Ya saya jujur karena istri saya juga ini kan, dia melatih saya bagaimana menegur anak. Nah kamu jangan begini, lain kali kalau di depan orang tua itu permisi, jangan melonong gitu. Panggil, begini. Nah, saya belajar menasihati. Saya mengalami perubahan. Dan saya juga melihat orang yang saya layani mengalami perubahan. Waktu itu ada adik yang saya layani, masih merokok. Saya ke kosannya, waduh celananya digantung di lampu, kok gelap ini, wah kok celanamu di sini. Pokoknya berantakan kosnya. Saya tegur, saya nasihati. Tapi dalam hati kecil saya, ini bisa berubah enggak ya? Bisa berubah kayak ini anak ini. Enggak ada sopan santunnya. Saya pernah dibawa di motor kan. Bang, kita cari makan bang, ayo. Dibalap dia kan. Woi, ntar bang ya. Tapi saya masih di belakang kan. Kenapa? Mau kejar ya, udah kejar, mau dihantamnya, mau dihajar. Wih, salah kayak gini, bukan tipe saya nih adik PA begini. Mau saya adik PA itu yang mau dengar-dengaran. Saya langsung bawa ke kos. Gimana, kenapa kamu tadi? Emosi saya bang. Nggak bisa saya lihat begitu. Wah saya juga emosi lihat kamu. Tapi saya pelan-pelan.
saya sabar. Puji Tuhan, orang yang saya layani mengalami perubahan. Bahkan dia layani orang-orang yang lain. Nah, oleh karena itu kita harus percaya. Ada tindakan, ada pengorbanan. Semuanya itu tidak sia-sia. Akan ada perubahan di dalam hidup kita. Dan juga akan ada perubahan bagi orang-orang yang kita layani. Dan juga akan menjadi berkat. Amin. Sebelum saya tutup, saya punya video, boleh ditampilkan videonya? Lampunya boleh. Dari video ini kita belajar bahwa ketika kita memiliki kasih yang daripada Tuhan dan kita salurkan kepada orang lain, saya percaya orang tersebut juga akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Nah, saya terakhir satu kutipan saya akan bacakan. Belum ada, nggak apa-apa ya, nanti di konsel atau di kelompok PA-nya boleh. Mungkin ada yang belum mendapatkan amplop persembahan, boleh angkat tangan. Aman ya. Oke, kalau gitu kita mau mendengarkan pengumuman kepada saudari yang melayani pengumuman, silahkan. Kita berikan persembahan kita dengan sukacita. Terus semangat untuk belajar mengasihi, amin. Oke, jangan menyerah ya. Amin. Ini kami Tuhan, bersyukur Tuhan Kau buat kami bertumbuh dalam kasih-Mu Tuhan. Yeay, terima kasih Tuhan. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah dalam anugerahnya. Sebagai apa? Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah dalam anugerahnya. Kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuayan besar tak menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsonglah hari esok, dan Tuhan dimuliakan. Amin. Boleh rangkul temannya ya, cewek dengan cewek. Bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih. Boleh gandengan tangan saudara-saudarinya juga boleh. Amin. Melangkah bersama, tuayan besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, hey, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gereja. Amin. Kita bertumbuh,
silakan kita mau menutup ibadah kita. Ya. Pujian yuk. Kasih yang sempurna, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kita katakan kembali, kasih yang sempurna, kasih yang sempurna, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, Kasih-Mu yang luar biasa, Engkau korbankan diri-Mu bagi kami. Bila kami ada hidup dalam kasih-Mu, Kau sudah melakukan yang luar biasa dalam kehidupan kami. yang tak ternilai, Amin. yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagum. Yesus, kami kagum. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar dan kami mau ada di situ dalam kasih. Mari Engkau mengurapi setiap kami, menjamah setiap Tuhan. Sehingga apapun yang sedang kami alami, waktu kami sedang diuji, Engkau izinkan tentang kasih. Kami bisa lewati dan jalani, karena kami memandang Engkau sudah memberikan karya terbesar dalam kehidupan kami.
Engkau berikan hidupmu bagi kami. Engkau korbankan dirimu bagi kami. Sebagai bukti kasihmu bagi kami. Biarlah terus kami ada di situ melihat Engkau, memandang Engkau. Apapun yang terjadi dalam hari-hari hidup kami, yang kami lihat adalah Engkau. Yang kami pandang adalah Engkau. Terima kasih Bapa. Dan di dalam kami memberi persembahan juga adalah dalam bentuk kasih kami. Bukan rutinitas dan kewajiban, tapi karena kami memberikan korban persembahan lewat apa yang bisa kami miliki, yang kami punyai, adalah bentuk kasih. Begitu juga untuk orang lain sesama kami, kenalan kami, keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat tangan bagi Allah kita. Terima kasih Bapa, kami mengangkat tangan bagi Engkau. Ini kami anak-anak-Mu. Karena kami anak-Mu, Engkau juga merindukan kami seperti Engkau Bapa kami, Allah kami. Dan kami percaya kami bisa ada di situ karena Roh-Mu ada pada kami. Roh-Mu lah yang menjadi kekuatan kami dan penolong kami. Makasih, kami terima urapan baru, minyak baru hari ini. Dan kami juga sudah menerima kebenaran firman-Mu. Bukan hanya sampai saat ini kami mendengar, tapi ini kami hidupi. Terima kasih Bapak, kami terima berkat-Mu. Kami pulang dan perjalanan dan kami tiba tempat masing-masing. Dan aktivitas besok juga kami terus menikmati kasih-Mu. Dan kami hidupi dan kami praktekkan. Dan kami tidak sendiri, Kau bersama kami. Terima kasih. Pengurapan baru, minyak baru ada pada kami. Penyertaan Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus ada pada kami. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu Tuhanku. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Katakan sebelah kanan kirimu. Aku mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus.